Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita jumpa lagi dan mau bahas mengenai settingan pesawat untuk pilot race. Yang pertama adalah mengenai settingan di sayap. Ya, ini contoh sayapnya pilot race seperti ini. Pemasangan servo satu di tengah, seperti biasa. Tapi yang paling penting adalah sayap ini harus balance. Jadi kita ukur tengahnya, dia harus seimbang, kiri dan kanan. Kalau tidak, berarti salah satu ujungnya harus dipasang timah, tapi tidak boleh muncul, harus ditanam ke dalam. Terus untuk di body, yang penting adalah mengenai tangki bahan bakar ini usahakan di posisinya di tengah, di dekat CG, sedekat mungkin dengan CG, supaya pada saat penuh ataupun kosong tidak merubah posisi CG. Terus yang ketiga, sayap ini kita anggap 0 derajat. Kalau kita ukur dengan incident meter, anggap dia 0 derajat, rata, horizontal. Mesin itu juga harus 0 derajat. Jadi antara ujung mesin sama belakang mesin kita ukur itu harus sejajar sama sayap. 0 derajat, 0 derajat, yang belakang ini juga 0 derajat. Sehingga pada saat terbang dengan kecepatan tinggi, ini sayap ini sama sayap ini karena 0, tidak ada drag. Jadi dia akan meluncur lebih kencang. Oke, terus yang side thrust-nya ada sedikit ke kanan, sedikit sekali ke kanan. Down thrust-nya berarti nggak ada, 0. Oke, poin keempat yang penting adalah mengenai center of gravity dari keseluruhan pesawat. Kita bisa dua setting. Settingan pertama adalah apakah kita lebih suka berat ke depan. Umumnya orang kan suka berat ke depan supaya terbangnya lebih stabil. Tapi berat ke depan efeknya adalah di garis lurus memang dia akan terbang lebih stabil. Tapi waktu di tikungan si pesawat berbelok, dia nggak akan bisa patah karena dia akan berbeloknya selalu melebar. Supaya bisa lebih patah, otomatis kita tarik elevator harus lebih banyak. Dengan tarik elevator lebih banyak, otomatis drag kita akan makin besar. Jadi pesawat itu akan ngerem gitu. Nah, dengan settingan berat depan, waktu di tikungan kita akan lebih ngerem. Sedangkan kalau settingan berat ke belakang, sedikit berat belakang, waktu di garis lurus dia memang lebih cenderung lebih nggak stabil karena sensitif sekali. Tapi di tikungan, waktu dia belok, kita sedikit aja sentuh elevator, jadi dragnya sedikit aja, si pesawat sudah berbelok. Dan belokannya akan lebih patah. Itu plus minus antara settingan berat depan maupun berat belakang. Oke, poin kelima adalah mengenai settingan remote. Settingan remote dalam hal ini maksudnya adalah dua rate endpoint sama dua rate. Dua rate untuk elevator biasanya karena kita takut sensitif, makanya saya dua rate-nya adalah biasanya menggunakan minus 45% kalau di Futaba ya. Jadi dia di bagian tengah itu tidak sensitif sama sekali. Gerak sedikit dia nggak akan gerak, jadi kecil sekali, minus 45. Di aileron biasanya saya pakai lebih agresif. Di aileron itu minus sekitar 10-15 cukup.